Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang akhlak Nabi yang sangat menakjubkan, dan pada pertemuan lalu telah kita bahas bahwasanya di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh para ulama adalah akhlak Nabi, ya. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat tersendiri dari sekian ratus mukjizat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu telah kita bahas di antara akhlak Nabi adalah wafa, yaitu setia, tidak lupa dengan kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepada beliau. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan beberapa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya menakjubkan. Di antaranya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana lembutnya Nabi kepada istri-istri beliau, ya. Hal ini ditinjau dari Nabi adalah seorang yang sangat kuat, sangat pemberani. Kemudian posisi dia sebagai seorang Rasul, sebagai kepala negara, ya. Dia kepala negara di Madinah. Beliau adalah seorang Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang sangat kuat, beliau adalah seorang pemberani. Tetapi ketika bermuamalah dengan istrinya, semua itu beliau tanggalkan. Semua itu beliau tanggalkan. Dia bermuamalah sebagai seorang suami terhadap istrinya, ya. Tidak pernah disebutkan dalam satu riwayat pun Nabi membentak istrinya. Tetapi sebaliknya kita dapat di dalam beberapa riwayat istri-istri Nabi mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu Rasulullah SAW hadapi dengan tenang, tidak pernah balas membentak, dan tidak pernah mengatakan saya adalah suamimu, saya adalah utusan Allah, saya adalah kepala negara, saya adalah. Tidak pernah Nabi berkata demikian. Ini adalah hal yang menakjubkan, ya. Kita aja bukan ketua RT aja sudah, saya ini, apalagi ketua RT. Apalagi ketua RW, apalagi bupati, apalagi dan seterusnya, ya. Kita aja mungkin kalau marah kita bilang saya ini ustadz, ya. Rasulullah SAW, subhanallah, ya. Artinya semua itu dia tanggalkan ketika bermuamalah dengan istrinya. Di antara riwayat akan ini seperti hadis riwayat Nu'man bin Bashir. Beliau berkata, ista'dzana Abu Bakrin Abu Bakr radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a sauta Aisyata aliyan. Suatu hari Abu Bakar, itu mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, minta izin itu mau masuk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mau masuk ke rumah Nabi, yaitu rumah putrinya Aisyah, tiba-tiba dia mendengar suara putrinya Aisyah tinggi. Kemudian dia minta izin masuk. Falamma dakhala tanawalaha liyaltimaha. Ketika berhasil masuk setelah dibukakan pintu, dia langsung menuju putrinya untuk gampar wajah putrinya. Ya, karena dia dengar di luar tadi putrinya angkat suara di hadapan Nabi. Sahabat mana ada yang berani angkat suara di hadapan Nabi? Enggak ada yang berani angkat suara di hadapan Nabi. Sampai sahabat begitu takut bicara dengan suara yang tinggi, sampai di antara mereka kalau bicara dengan Nabi seakan-akan bisik-bisik karena takut suara tinggi di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai salah seorang sahabat, Thabit bin Qais, ya, bin Syammas kalau tidak salah, dia sampai tidak mau ke masjid karena suaranya besar. Dia takut kalau bicara dengan Nabi suaranya tinggi, sampai tidak ke masjid. Sampai akhirnya Rasulullah bilang, sampaikan kepada dia penghuni surga, dia penghuni surga. Ini Abu Bakar As-Siddiq masuk rumah Nabi, dari luar kedengaran suara putrinya Aisyah angkat apa? Suara. Maka ketika berhasil masuk rumah, dia langsung menuju Aisyah, ingin nampar, untuk ingin nempeleng liyaltimaha, ingin nempeleng Aisyah.
Wa qala, kemudian dia membentak Aisyah dengan berkata, ala araki tarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba ya, jangan sampai aku dengar engkau ngangkat suaramu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin nampar Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yahjizuhu, maka Nabi menghalangi Abu Bakar. Subhanallah. Nabi halangi apa? Abu Bakar. Jangan. Jadi istrinya di belakang, dia apa? Halangi. Mungkin kalau kita ya sekali-sekali. Bapaknya marahin, saya enggak bisa, bapaknya aja yang marahin. Nabi enggak, Nabi langsung bela apa? Aisyah, Nabi halangi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq orang yang sangat lembut. Tidak ada yang ragu dengan kelembutannya. Tapi ketika dia melihat putrinya angkat suara, dia juga dan angkat suara kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua karena kecemburuan, bukan karena menolak syariat, bukan karena tidak, tapi karena kecemburuan. Rasulullah memandang ini hal biasa dalam kehidupan rumah tangga. Adalah hal kewajaran bagi Aisyah, mungkin tersinggung, mungkin marah, mungkin cemburu. Ya. Maka Rasulullah menghalangi, wa kharaja Abu Bakrin mughdaban. Akhirnya Abu Bakar keluar meninggalkan rumah dalam kondisi marah. Yang marah bukan Nabi tapi siapa? Abu Bakar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kharaja Abu Bakrin, ketika Abu Bakar keluar langsung Nabi candain istrinya yang tadinya ngangkat suara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa ra'aitini anqadhtuki minar rajul?" Tuh lihat, saya selamatkan engkau dari lelaki tersebut. Kata Nabi kepada siapa? Aisyah. Tuh, kamu saya selamatkan loh, bahasa kita. Coba kalau saya nggak ada tadi, mungkin digampar. Ya, Aisyah digituin, dicandain, mungkin dari marah kemudian menjadi senang ya. Maksudnya subhanallah, Rasulullah SAW kontrol jiwanya, ya. Langsung dia bisa candain siapa? Aisyah. Ini semua kenapa? Karena memberi uzur kepada istri. Famakatha Abu Bakrin ayyaman, kemudian Abu Bakar beberapa hari ya, tidak datang lagi. Kemudian datang summa sta'zana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang lagi ke rumah Nabi, minta izin untuk masuk. Fawajadahuma qad istalaha. Maka Abu Bakar mendapati Rasulullah dan Aisyah sudah berdamai. Faqala lahuma, maka Abu Bakar berkata kepada Nabi dan Aisyah, adkhilani fi silmikuma kama dakhaltumani fi harbikuma. Wahai Rasulullah dan Aisyah, sertakanlah aku dalam perdamaian kalian sebagaimana aku telah menyertai kalian dalam peperangan kalian sebelumnya. Abu Bakar juga bercanda. Maka Nabi berkata, qad fa'alna. Kami lakukan. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad, dan disahihkan sanadnya oleh Ibnu Hajar dan juga para Al-Arnaud dan juga Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Ini contoh ya, Rasulullah SAW tenang meskipun istrinya angkat suara. Dia tidak membentak, dia tidak menghardik, dia tetap tenang karena dia tahu kesalahan istrinya dibangun di atas apa? Kecemburuan. Demikian juga kadang-kadang istrinya memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab berkata, "Kunna ma'syara Quraisyin taglibun nisa'a." Kami orang-orang Quraisy, kami mendominasi istri-istri kami. Ini kebiasaan orang Quraisy. Falamma qadimna, tatkala kami datang kota Madinah, ya, kami bertemu dengan orang-orang Ansar. Idahum qaumun taglibuhum nisa'uhum. Ternyata kaum Ansar sebaliknya. Istri-istri mereka mendominasi mereka. Jadi dua kaum Muhajirin, mereka biasa mendominasi istri. Kaum Ansar sebaliknya, sering didominasi oleh apa? Istri. Jadi antum jangan sedih kalau didominasi istri. Antum mirip kaum Ansar. Fasahibat fatafiqa nisa'una ya'khudna min adabi nisa'il ansar. Mulailah istri-istri kami belajar dari istri-istri kaum Ansar. Gimana cara mendominasi apa? Fasihtu alam ra'ati faraja'atni. Suatu hari aku angkat suara di hadapan istriku. Umar Muhajirin atau Ansar? Quraisy, Umar Quraisy. Dan kebiasaan Quraisy mendominasi apa? Istri. Kata Umar, suatu hari aku angkat suara di hadapan istriku,
Faraja'atni, tiba-tiba dia membantah. Membantah. Ini bukan kebiasaan wanita Quraisy. Maka Umar kaget. Fa'angkartu an turaji'ani. Maka saya pun mengingkarinya. Kok membantah? Kok membalas, menjawab? Bukan bantah, apa? Menjawab. Biasanya Umar kalau angkat suara, istrinya diam. Ini kali ini apa? Menjawab. Faqalat, walima tunkiru an uraji'aki. Kenapa kau menyalahkan aku, mengingkariku, membalas ucapanmu, wahai Umar? Fa wallahi inna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nahu. Sungguh demi Allah, istri-istri Nabi juga begitu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ihdahunna la tahjuruhu al-yauma hatta al-lail. Bahkan di antara istri Nabi ada yang memboikot Nabi, tidak ngomong sama Nabi dari siang sampai malam, subhanallah. Fa'afza'ani, maka perkataan itu membuat aku takut. Faqultu khabat man fa'ala minhunna bi'azim. Sungguh siapa istri Nabi yang melakukannya, dia telah rugi dengan kerugian yang besar. Maka akhirnya Umar pun pergi, dia ingin cek, maka dia ketemu putrinya, siapa? Hafsah. Di antara istri Nabi siapa? Hafsah bintu Umar. Maka Umar bertanya, atughadibu ihdakunna Rasulullah sallam al-yawma hatta al-lail? Benarkah Hafsah, salah seorang dari kalian istri Nabi, ada yang marah sama Nabi dari siang sampai malam? Faqalat na'am, iya. Maksudnya luar biasa. Maksudnya saya ceritakan bagaimana terjadi problematika rumah tangga di rumah tangga Nabi. Ada yang memboikot Nabi, ada yang angkat suara. Ya. Tapi Nabi SAW tidak pernah membentak mereka. Rasulullah SAW tidak pernah. Kemudian saya ini Rasul, saya ini kepala negara, saya ini. Saya ini banyak urusan, bikin pusing aja. Enggak ya. Dan ini menakjubkan bagi saya. Bagi kita yang punya istri, ini perkara menakjubkan. Siapa yang bisa sesabar seperti Nabi SAW? Dan dia bukannya, kalau dia mau ceraikan gampang, tinggal jangan kita lain. Kalau kita kan beda. Jadi kita kadang terpaksa mengalah, terpaksa kalah. Nabi kalau tidak mengalah, tinggal cerai, cari istri lain, mudah atau tidak? Mudah. Dan tidak ada yang menyalahkan Nabi, semua akan menyalahkan istrinya. Karena mereka tahu siapa Nabi SAW. Artinya Nabi punya kemampuan untuk mengganti istrinya, untuk mencerai istrinya, itu pun dia tidak lakukan. Kemampuan untuk membentak istrinya, marah istrinya, itu pun dia tidak lakukan. Tidak ada ketergantungan sama istrinya, itu pun dia tidak lakukan. Tidak punya hutang budi sama istrinya, itu pun dia tidak ceraikan istrinya. Semua dia hadapi dengan tenang. Dia tanggalkan, maksudnya egonya, semuanya dia tanggalkan. Dalam bermuamalah dengan apa? Istrinya, karena dia kasih uzur sama istrinya. Dan dialah Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada para sahabat dalam hadisnya, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam bermuamalah dengan para istri. Dia yang berkata kepada para sahabat, istausu bin nisa'i khairan. Hendaknya kalian berbuat baik kepada istri-istri kalian. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk pasti apa? Bengkok. Wa inna awja syai'in fi dhila a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk bagian atas. Ada yang mengatakan maksudnya lisannya. Sehingga saya renungkan akan hal ini. Subhanallah, ini menakjubkan bagi seorang suami sekelas Rasulullah SAW menghadapi istrinya demikian. Tentunya istri Nabi banyak kemuliaannya. Ini maksudnya ada beberapa kasus seperti itu ya. Seperti kasus ketika Nabi sedang menjamu tamu. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di rumah Aisyah ada tamu-tamu datang. Tahu-tahu Ummu Salamah. Ada yang mengatakan, Sofia, Ummu Salamah kirim piring berisi makanan. Mungkin membantu karena tamu banyak, perlu makanan dari rumah yang lain. Tapi ini menyalahi kode etik poligami. Aisyah cemburu. Mungkin Ummu Salamah niatnya baik, atau Sofia niatnya baik, ngirim makanan. Dibawa oleh pembantu, ketika sampai di rumah Aisyah, Aisyah langsung pukul tangannya, makanan jatuh, piring pecah di hadapan para sahabat. Kalau kita di posisi itu mungkin kita marah. Kita bilang, depan tamu, memalukan lah, apalah. Aib keluarga lah apalah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Rasulullah SAW tidak marah sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW suruh sahabat kasih uzur kepada Aisyah. Kata Rasulullah SAW, Gharat ummukum.
ibunda kalian. Rasulullah pertama ingatkan, Aisyah ini ibunda kalian. Nah kalau kita punya ibu salah, kita kasih uzur enggak? Ya enggak? Namanya ibu. Rasulullah bilang, ummukum, ibunda kalian. Dia salah, kenapa? Gorot, karena cemburu. Jangan pikiran macam-macam. Wanita kalau sudah cemburu, otaknya hilang. Kata orang lelaki, kalau syahwatnya berkobar, otaknya hilang. Ada yang mengatakan tidak, telah hilang sepertiga akalnya. Bukan sepertiga, seluruhnya, minus bahkan. Kalau wanita, kalau sudah cemburu, akalnya berkurang. Maka Nabi tidak marah, Nabi kemudian turun, dia pun kumpul makanan, dia ambil piringnya Aisyah, taruh makanan tersebut, kemudian piring yang baru dikirim ke Ummu Salamah atau Sofia untuk ganti piring pecah. Kemudian makanan dihidangkan lagi dan selesai urusan, tidak memperpanjang apa? Masalah. Kita renungkan ini, subhanallah. Kagum ya, bagaimana Nabi bisa seperti itu karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada alasan bagi istri Nabi untuk angkat suara di hadapan Nabi. Kalau istri kita angkat suara di hadapan kita, mungkin ada alasannya. Mungkin kita kurang uang belanja, mungkin kita lirik, mungkin kita nonton apa, mungkin kita salah berbuat, mungkin malas ibadah, istri ngomel. Kalau Nabi apa yang tidak ada alasan untuk diomelin, tidak ada alasan untuk Aisyah angkat suara, tapi karena kecemburuan, murni karena apa? Kecemburuan. Murni karena cemburu kepada istri yang lain, cemburu kepada sikap Nabi kepada orang lain, seperti dalam hadis ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain menjelaskan kenapa Aisyah angkat suara, kenapa ternyata dia cemburu bukan pada istri tapi pada yang lain. Kata hadis Nu'man bin Bashir, hadis yang sama. Ista'dzana Abu Bakrin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a sawta Aisyata 'aliyan. Abu Bakar, hadis yang sama, minta izin masuk ketemu Nabi, tiba-tiba dia mendengar suara Aisyah tinggi. Wahia taqul, suara apa tersebut? Ternyata disebutkan dalam riwayat yang lain, Aisyah berkata, "Wallahi laqad araftu anna Aliyan ahabbu ilaika min abi marratain aw thalathan." Aisyah berkata, demi Allah, ya, aku tahu bahwasanya Ali lebih kau cintai daripada bapakku. Ali lebih kau cintai daripada bapakku. Ali lebih kau cintai daripada bapakku. Ya, cemburu Rasulullah perhatian sama Ali, sehingga Aisyah merasa Rasulullah lebih cinta kepada Ali daripada siapa? Abu Bakar. Padahal tidak. Orang yang paling dicintai oleh Nabi siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ali kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cemburu. Jadi bukan Aisyah angkat suara bukan karena menolak syariat, bukan. Tapi karena ada kecemburuan. Kadang tercemburu kepada istri yang lain, terkadang cemburu karena sikap Nabi yang seperti itu. Dan Abu Bakar mendengar hal tersebut dan dia tetap marah kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ini diantara hal yang menakjubkan. Oleh karenanya kita sebagai lelaki jangan, ya artinya kita bersikap lemah lembut kepada istri, berusaha melakukan yang terbaik bagi istri, dan ada pahala di balik itu, menyenangkan istri. Dan adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyenangkan istri. Apa yang disukai istrinya maka dia lakukan selama tidak melakukan yang haram. Makanya sampai Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah gara-gara Rasulullah SAW mengharamkan yang halal dalam rangka mencari kesenangan istrinya. Yaitu ketika Rasulullah SAW mengharamkan madu. Allah berfirman, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Jadi Rasulullah SAW pulang ke rumah Aisyah, kemudian Aisyah mengatakan, kok ada bau nggak enak? Kamu habis makan apa? Kata Nabi, saya baru minum madu dari maghafir, yaitu semacam tumbuhan. Kata Aisyah, kok nggak enak baunya? Dan Rasulullah SAW tidak suka kalau ada bau nggak enak dari tubuhnya. Rasulullah SAW perhatian terhadap aroma tubuh. Makanya dalam hadis, idza dakhala al-bait bada'a bisiwak. Rasulullah SAW kalau masuk rumah pertama dilakukan dia siwak, supaya berbicara dengan istrinya dengan aroma yang baik. Dan Rasulullah SAW juga tidak suka kalau istrinya ada aroma yang tidak enak. Makanya ketika Rasulullah ingin menikahi seorang wanita, Rasulullah SAW utus Ummu Sulaim. Kemudian Rasulullah SAW
menyuruh Ummu Sulaim berkata, "Syummi awaridhaha wanzuri ila urqubaiha." Wahai Ummu Sulaim, cium bagian mulutnya dan lihat tumitnya. Kenapa Rasulullah suruh Ummu Sulaim cium bagian mulutnya? Untuk melihat wanita ini jaga kebersihan atau tidak. Rasulullah tidak kurang nyaman. Sebagaimana tidak nyaman kalau istrinya mulutnya bau, Rasulullah juga tidak nyaman kalau mulut dia sendiri apa? Bau. Makanya dia kalau masuk rumah dia bersiwak terlebih dahulu, sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dia pulang, Aisyah bilang, "Kok ada bau enggak enak?" Maka dia bilang, "Saya habis minum madu dari mazafir, itu tumbuhan madu dari tumbuhan tertentu." Kemudian Nabi mengatakan, "Kalau gitu saya tidak akan minum madu lagi." Kenapa Nabi bilang saya tidak akan minum madu lagi? Untuk menyenangkan siapa? Aisyah. Itu kebiasaan Nabi. Tapi kali ini Nabi salah karena mengharamkan yang halal. Maka Allah tegur, "Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik." Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu dalam rangka untuk menyenangkan istrimu? Kita ambil dari ayat ini adalah kebiasaan Nabi menyenangkan apa? Istrinya. Maka kita laki-laki cari keriduan istri, enggak apa-apa, yang penting perkara yang halal. Makanya Nabi minum dari gelas bekas minum Aisyah. Aisyah minum, Rasulullah SAW lihat bekasnya, Rasulullah ambil gelasnya, Rasulullah putar gelasnya, kemudian minum dari bekas mulut Aisyah. Kenapa? Agar Aisyah senang, radhiyallahu anha. Kalau Aisyah makan kambing yang sudah tinggal sisa-sisa daging di tulang, apa namanya bahasa kita? Tengkleng ya. Rasulullah makan lagi dari sisa gigitan siapa? Aisyah. Kenapa? Aisyah lihat supaya Rasulullah menyenangkan siapa? Aisyah. Itu kebiasaan Nabi SAW menyenangkan apa? Istrinya. Di balik menyenangkan istri dapat pahala. Karena kita dituntut untuk menumbuhkan al-mawaddah, cinta kasih, kasih sayang, selama tidak mengharamkan yang halal. Ini akhlak Nabi kepada istrinya. Maka saya nasihati diri saya pribadi juga antum sekalian, kalau bisa menyenangkan istri lakukan. Selama mampu ya. Jangan ngutang ya. Menyenangkan istri minta emas sekilo nggak punya duit, jangan. Belikan imitasi dulu, latihan. Maksud saya, itulah akhlak Nabi SAW terhadap apa? Istrinya. Menyenangkan istrinya. Ya. Oleh karenanya beliau sabar ketika ada di istrinya angkat suara. Ada yang mogok seharian penuh dari siang sampai malam memboikot Nabi. Bayangkan Nabi diboikot. Saya aja, mohon maaf, saya aja kalau kadang marah, saya bilang, "Saya ini ustadz loh." Nabi subhanallah tidak demikian. Dan ini menakjubkan. Kita sebagai suami bikin suatu hal yang apa? Menakjubkan. Ya. Taib. Dan tadi saya bilang, Nabi posisinya apa? Rasulullah. Kalau seandainya dia ceraikan istrinya, siapa yang disalahkan? Nabi atau istrinya? Masih istri. Kalau Nabi ceraikan istrinya, pasti wanita ingin dinikahi oleh Nabi. Ya enggak? Jadi apa yang menghalangi Nabi untuk menceraikan istrinya? Karena dia berakhlak mulia. Coba kalau ke sebagian kita, mau ceraikan istri mungkin kita diamuk-amuk sama keluarga. Sudah ceraikan istri belum tentu ada yang mau lagi sama kita. Apalagi sudah di akhir zaman. Di akhir umur. Saya luar biasa, saya renungkan hal ini ya. Nabi, seorang Nabi, kepala negara, ya. Semuanya dia miliki, tapi dia begitu sayang kepada istrinya dan senantiasa memberi uzur kepada istrinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mencontohi Rasulullah sebisa mungkin. Seperti Nabi enggak mungkin, tapi kita berusaha mencontohi yang bisa kita mampu. Baik. Di antara keajaiban akhlak Nabi terkait istrinya, Nabi SAW tetap berusaha mesra dengan istrinya meskipun dalam kondisi beribadah. Tetap berusaha mesra bersama istrinya meskipun dalam kondisi beribadah. Datang dalam beberapa riwayat sikap Nabi tersebut. Di antaranya, Nabi SAW baca Al-Quran fi hijri Aisyah, yaitu di pangkuan Aisyah. Dia taruh kepalanya mungkin di pahanya atau di pangkuan Aisyah sambil baca Al-Quran wa ana haid. Kata Aisyah, sementara saya haid. Dia baca Quran tapi tetap mesra. Baca Quran sambil meletakkan kepalanya di pangkuan siapa? Aisyah. Antum coba begitu juga. Sambil taruh qul huwallahu ahad, Allahus samad. Murajaah 3 qul. Nabi mungkin baca berjus-jus, tapi lihat bagaimana istrinya tidak
tentu sangat bahagia. Ya, bagaimana istrinya tidak senang lihat suaminya seperti itu. Nabi tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala untuk baca Quran. Kalau bisa sambil menunaikan hak istri dia lakukan. Ya. Sekali gayung 2-3 pulau terlampaui. Tetap mesra sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irbi." Atau li irbi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku. Mencium yaitu mulut dengan mulut. Lebih daripada itu, yubashiruni, mencumbuiku. Padahal dia sedang berpuasa. Wa kana amlakakum li irbi, dan dia orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Nabi sedang berpuasa, tidak menghalangi dia untuk menyenangkan hati istrinya. Istri senang kalau dicium, dicumbui. Maka Nabi tetap mencium istrinya, bahkan mencumbui istrinya. Ya, sementara dia tetap bisa berpuasa. Maksud saya, subhanallah, sedang beribadah, tapi tetap berusaha memperhatikan perasaan apa? Istri. Minggir, Abi lagi murojaah, minggir. Murojaah apa, Bi? 3 kul. Subhanallah ya. Sebagian kita sulit menggabungkan kadang-kadang. Kita ngaji istri udah dekat-dekat, istri lagi konsentrasi, jangan ganggu. Karena kemampuan akal kita terbatas. Kalau mampu biarin aja. Kita lagi dengar kajian, istri sekali kita stop, dengar lagi ngomong dia, lanjutin lagi, kan bisa sebenarnya. Cuma kita kadang-kadang sok serius ya. Nanti kalau ada akhwat WA langsung berhentikan akhwat yang WA. Waliyadzubillah ya. Oleh karenanya ya, Nabi subhanallah, saya renungkan hal ini. Di tengah dia beribadah, kalau dia bisa menyenangkan istrinya, dia lakukan. Di antara contoh lain disebut dalam Sunan Abi Dawud, meskipun hadis ini diperselisihkan, namun yang benar dia hadis yang sahih. Rasulullah SAW kalau pergi ke masjid, dia cium qabbala ba'dha azwajihi atau qabbala ba'dha nisa'ihi. Dia mencium istrinya sebelum ke masjid. Ke masjid, cium istri dulu baru ke masjid. Subhanallah. Mau ke masjid, cium apa? Istri. Apakah kita melakukan hal demikian? Ya. Jadi istri ketika ditinggal pun dia senang karena suaminya memperhatikan dia sebelum meninggalkan rumah. Pertemuan terakhir dengan semuanya, kasih sayang. Pertemuan terakhir dengan suaminya sebelum meninggalkan rumah adalah kasih sayang dan cinta kasih. Tidak kalau mau keluar rumah, mau ke masjid aja. Padahal kan dekat, Rasulullah tinggal buka pintu langsung pintu masjid, ya enggak? Tapi nyempatin cium apa? Cium Aisyah. Apalagi mau main golf. Ini Nabi bukan ke jauh, cuma 1 langkah sudah pindah dari rumah Nabi masuk ke Masjid Nabawi. Tidak menghalangi Masjid Nabawi dengan rumah Nabi kecuali pintu. Itu pun dia sempatin nyium siapa? Nyium Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kita tidak ada salahnya kalau kita ingin keluar rumah dalam waktu yang lama, ya, kita cium istri kita, cium keningnya, cium bibirnya, cium pipinya, ya. Atau dia cium tangan kita. Tidak ada salahnya. Sunnah Nabi SAW. Sehingga istri tenang. Ya. Ini mau pergi, ninggalin dia, dia cium istrinya terlebih dahulu. Apalagi mau pergi ke istri yang lain, wah itu lebih. Ya, berusaha meninggalkan dengan penuh kasih sayang sebelum pergi ke yang lain. Antum kan nggak ada yang lain, ya sudah. Ya ke masjid, mau kerja. Jadi istri itu ketika suami pergi, perpisahan terakhir adalah kasih sayang. Sehingga dia ditinggalkan dalam. Tapi kalau kita pergi banting pintu, kemudian tidak salam, kemudian kasihan. Wanita tuh perasaan tidak seperti kita. Perasaannya sangat apa? Sangat peka. Di luar daripada nalar kita. Nabi mengatakan al-qawarir, seperti kaca-kaca yang mudah pecah. Itu wanita. Sampai Nabi memperhatikan perasaan mereka seperti itu. Sampai Nabi ketika minum dari gelas Aisyah, dia minum dari bekas bibirnya Aisyah. Kita kalau laki-laki apa urusan? Mau minum dari kanan kiri nggak ada urusan, ya nggak? Kita laki-laki nggak ada urusan. Tapi wanita itu penting. Aisyah memperhatikan Nabi, ternyata kalau makan dicari bekas gigitan Aisyah, dia gigit lagi di situ. Bagi kita laki-laki itu nggak ada urusan. Bagi perempuan itu penting.
Bagi kita apa sih mau cium nggak cium? Tapi bagi wanita penting. Sebelum pergi keluar rumah cium apa? Istri. Siap bapak-bapak? Siap makan bekas makan istri? Jadi kalau istri gigit apel, jangan dulu habisin. Abi yang habisin sih. Kamu udah sikat gigi belum? Ya artinya begini, maksud saya itu orang-orang nakal aja, mereka romantis-romantis. Kita yang sunnah kenapa tidak apa? Romantis. Dia nakal-nakal romantis. Kenapa kita tidak apa? Romantis. Berusaha ya. Kita nggak bisa seperti Nabi SAW karena beliau sempurna, tapi kita berusaha mendekati. Kita sering lupa, ya. Tapi kita berusaha menjalankan ketika kita ingat. Ingat cari pahala. Kemudian di antara Nabi ketika sedang beribadah tidak lupa untuk menyenangkan istrinya. Ketika Rasulullah SAW sedang iktikaf di Masjid Nabawi, tiba-tiba datang Sofia di malam hari. Maka Rasulullah SAW ngobrol sama Sofia. Padahal sedang iktikaf. Kita iktikaf, kita nggak mau diganggu. Ya. Pingin fokus ibadah, pingin fokus baca Quran. Kalau perlu HP kita matiin. Ya. Tapi enggak, ini Sofia datang. Rasulullah ngobrol sama Sofia. Dia waktunya yang untuk beribadah, dia sisihkan untuk apa? Ngobrol sama istrinya. Karena ngobrol dengan istri juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia antar Sofia pulang ke rumahnya sampai keluar masjid. Padahal para ulama mengatakan siapa yang keluar masjid tanpa uzur iktikafnya batal. Tetapi mengantar istri ke rumah tidak membatalkan iktikaf karena itu darurat. Rasulullah keluar dari masjid, ngantar Sofia ke rumahnya, balik lagi iktikaf lanjut. Subhanallah. Dalam ibadah masih sempat-sempatin siapa? Memberikan kemesraan kepada istri. Oleh karenanya kita masih banyak melakukan kekurangan. Ya. Jangan lupa cari ibadah dengan bermuamalah kepada istri. Itu muamalah harian. Kalau kita bisa bermuamalah dengan baik pada istri, tiap hari kita dapat pahala. Renungkan, sisihkan waktu. Renungkan apa yang bisa menyenangkan istri saya. Renungkan apa yang bisa saya lakukan hari ini menyenangkan istri saya. Jangan pikiran keluar terus urusan luar. Saya ingin menyenangkan istri hari ini, apa yang bisa saya lakukan. Karena di balik itu ada pahala. Sikap Nabi adalah suka menyenangkan apa? Istrinya. Selama tidak melakukan keharaman. Baik. Kita lanjutkan. Di antara akhlak Nabi SAW yang sangat menakjubkan. Adalah kezuhudan Nabi yang sempurna. Kezuhudan Nabi SAW. Dan disebutkan sebagian ulama, zuhudnya Nabi yang menakjubkan bukan sekali-sekali, tapi Rasulullah komitmen dengan zuhud tersebut. Tidak pernah sesekali dia berhidup foya-foya, tidak pernah, sekalipun tidak pernah. Dia komitmen dengan zuhudnya sampai dia meninggal dunia. Seandainya dia bukan seorang Nabi, bisa saja dia sesekali ingin senang-senang, ingin mewah-mewah. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak pernah. Dan ini bukti dia seorang utusan Allah. Karena kalau dia pembohong, dan dia waliyadzubillah dan hasya wa kalla, tidak mungkin dia pembohong. Tapi seandainya Muhammad adalah seorang pembohong, Muhammad adalah pencari duniawi, pasti akan diriwayatkan sekali saja beliau berfoya-foya dengan harta yang dia dapatkan. Dan Rasulullah SAW berulang-ulang dapat harta banyak, dalam setiap peperangan menang dapat harta banyak. Tapi sedikit pun dia tidak pernah tidak zuhud. Sedikit pun, sekalipun tidak pernah. Ini bukti dari seorang apa? Seorang Nabi. Sampai lihat rumah-rumah istri beliau. Rumah sangat sederhana. Sampai ketika terjadi pemugaran rumah Nabi SAW, ada sebagian tabi'in, kalau nggak salah Ibnu Musayyib menangis. Dia mengatakan seandainya rumah Nabi dibiarkan begitu saja, agar generasi-generasi berikutnya bisa tahu inilah rumah manusia terbaik seperti ini. Sangat sederhana. Cuma terbuat dari pelepah korma, dari batang korma, mungkin cuma lebar 3 kali 4. Sederhana. Inilah manusia terbaik yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali dia yang mengetuknya. Tapi ternyata kehidupannya sangat sederhana. Lihat rumah Nabi sangat sempit. Sampai Nabi SAW kalau ingin sholat, Aisyah tidak punya space sehingga tidur di depan Nabi SAW. Kalau Nabi ingin sujud, maka Nabi sentuh kaki Aisyah agar Aisyah radhiyallahu anha melipat kakinya supaya ada space untuk sujud. Kalau Nabi sudah sujud, Aisyah julurkan lagi kedua kakinya. Luar biasa. Kita rumah lebar-lebar tapi tidak sholat malam. Paham?
Lihat bagaimana ketika ada seorang tamu datang kepada Nabi SAW, kemudian minta dijamu. Maka Rasulullah kirim utusan untuk ngecek ke 9 rumah istrinya. Suruh cek satu-satu. Ada makan malam nggak untuk bisa menjamu tamu. Seluruh istrinya 9-9-nya kompak menjawab dengan jawaban yang sama. Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Demi Allah yang telah mengutus engkau wahai suamiku dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali air putih. Subhanallah. Menakjubkan. Zuhud yang luar biasa. Tidak ada makan malam. Cuma air putih. Cuma air putih. Lihat Aisyah cerita. Ada seorang wanita dengan bibnataiha, dengan 2 putrinya mengetuk pintu. Minta makan kepada Aisyah. Falam tajid indi ghaira tamrah. Dia minta makan, kata Aisyah dia tidak mendapatkan dari rumahku kecuali sebutir korma. Aisyah cari, makanan enggak ada. Rumah enggak ada makanan kecuali 1 butir korma. Dan Aisyah ithar, dia mendahulukan orang tersebut. Dia tidak makan untuk dirinya, dia kasih ibu tersebut. Bayangkan di rumah enggak ada apa kecuali 1 butir korma. Coba kita lihat rumah kita sekarang. Kulkas buka. Ada isinya enggak? Ada. ATM ada isinya. Indomie ada. Lengkap. Masih ada makanan, beras masih ada. Ini 1 butir korma saja di rumah. Luar biasa. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? In kunna lanarul hilal. In kunna lanarul hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal. Thalathata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Kami lihat hilal muncul 2 bulan berturut-turut dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sama sekali. 2 bulan berturut-turut tidak ada gorengan. 2 bulan berturut-turut tidak ada rebusan, tidak ada. Enggak ada api nyala 2 bulan berturut-turut. Istri siapa yang mampu hidup sama suami seperti ini? Sekarang kan bisa Gojek terus. Iya, ini ceritanya enggak ada Gojek. Enggak ada yang dimakan. Terus mereka apa? Cuma air putih. Wa ma ta'amukum ya ummah, apa yang kalian makan? Al-aswadan, korma dan air putih. Terkadang ada tetangga atau kaum Ansar yang meminjamkan ontanya atau kambingnya untuk diperah susunya. Enggak ada gorengan, enggak ada rebusan, 2 bulan berturut-turut. Ini Nabi SAW. Zuhudnya komitmen, konsisten zuhud. Ketika dapat kekayaan, dia langsung sedekahkan. Dia langsung sedekahkan. Rasulullah SAW. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lihat Nabi SAW tidur di atas tikar yang sederhana ya. Sampai memberi bekas ke lambung Nabi SAW. Apa sih tikar Nabi? Tikar Nabi itu cuma jalinan ya, jarida, yaitu apa namanya, daun korma atau daun korma. Pelepah korma ada daunnya itu. Daunnya dijalin jadi tikar. Ya kalau tidur pasti ada bekas. Apa sih bantal Nabi? Bantal Nabi cuma kulit dikasih hasyu, yaitu leaf. Leaf itu serabut korma itu dimasukin. Maka ketika Umar melihat Nabi seperti itu, kata Umar, ya Rasulullah, raja-raja Romawi, raja-raja Persia, mereka dalam kenikmatan dunia sementara Anda seperti ini. Kata Rasulullah, marah Umar, afi syakkin anta ya ibn al-Khattab, kau ragu ya ibn al-Khattab. Haula'i ujjilat lahumud dunya. Mereka itu orang-orang didahulukan dunia diberikan kepada mereka, dan bagi kita di mana? Di akhirat. Dalam hadis yang lain ketika Ibnu Mas'ud melihat Nabi tidur di atas tempat yang sangat sederhana, Ibnu Mas'ud berkata, ala naj'al laka wita'an, ya Rasulullah, bolehkah kita bikin tempat tidur yang bagus buat engkau? Kata Nabi, mali walid dunya innama mathali wa mathalud dunya karaqibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Apa urusan dengan dunia? Sungguhnya perumpamanku dengan perumpamaan dunia seperti orang yang mengendarai kendaraan, bersafar, mampir di sebuah pohon, kemudian dia pergi meninggalkan. Cuma istirahat sebentar, kemudian pergi meninggalkan. Rasulullah mengibaratkan dunia seperti pohon yang disinggahi sebentar. Buat apa bermewah-mewah? Bahkan ketika putrinya Fatimah minta pembantu, ada budak datang, Rasulullah tidak kasih budak kepada Fatimah. Rasulullah ajarkan. Padahal Fatimah sampai menggiling gandum sampai tangannya tidak halus lagi, sampai capek, sampai letih, sampai kerja sendiri membantu suaminya. Rasulullah tidak manjain putrinya kasih pembantu.
Rasulullah bilang kau berzikir aja sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali atau 34 kali. Rasulullah mengajarkan zuhud pada dirinya dan pada keluarganya. Itu Rasulullah SAW. Zuhudnya konsisten. Makanya ini diantara kekurangan para da'i sekarang. Alhamdulillah sebagian da'i mengajarkan zuhud, sebagian da'i memamerkan kekayaan. Dan itu bukan metode Nabi SAW. Naik mobil mewah lah, naik inilah, hura-hura lah, jalan-jalan lah. Kalau kamu lakukan, tidak perlu engkau share. Karena itu bukan metode dakwah Nabi SAW. Nah, akhirnya banyak orang-orang yang melegalkan hal tersebut, malah semangat untuk beli barang-barang mewah karena dicontohkan oleh sebagian da'i. Maksud saya, di antara keajaiban akhlak Nabi, bagaimana dia bisa komitmen dalam zuhud. Sampai satu hari dalam riwayat disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ada seorang wanita kasihan lihat Nabi, maka dia bawakan kasur ya, atau tempat tidur baru atau bantal baru, dia kasih ke Nabi SAW. Nabi pulang, Nabi tanya, dari siapa ini? Kata Aisyah, jadi ada yang kasih. Kata Nabi, kembalikan. Kata Nabi apa? Kembalikan. Maksud saya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini diantara akhlak menakjubkan dari Nabi SAW. Beliau bisa zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia maksudnya apa? Menganggap dunia itu sedikit. Ya, itu namanya zuhud kepada dunia. Raqbah fil akhirah. Semangat kepada akhirat, zuhud kepada dunia. Bukan sebaliknya, zuhud kepada akhirat, semangat terhadap dunia. Dan ini adalah keajaiban akhlak Nabi SAW. Dan komitmen tidak sekalipun beliau bersenang-senang dengan harta yang beliau miliki. Tidak sama sekali. Taib. Di antara akhlak Nabi yang menakjubkan adalah bagaimana adilnya Nabi SAW. Nabi adalah orang yang sangat adil. Bahkan dia perlakukan keadilan kepada dirinya sendiri. Di antara keadilan Nabi SAW, yaitu ketika beliau akan meninggal dunia. Beliau akan meninggal dunia. Dan ini menakjubkan ya. Beliau sakit-sakit, parah, sampai dipapah kalau keluar rumah. Tapi beliau tetap berusaha menjalankan jatah mabit bagi istri-istrinya. Pindah dari rumah satu, besok pindah rumah berikutnya. Padahal berat beliau. Tapi beliau ingin adil terhadap apa? Istri-istrinya. Sementara sebagian orang ketika melakukan praktek poligami tidak adil sama istri-istrinya. Nabi SAW sampai beliau sakit-sakitan mau meninggal tetap berusaha untuk adil. Sampai akhirnya beliau bertanya, aina ana godan, besok saya jatah di rumah siapa? Sampai akhirnya istri-istrinya kasihan lihat Nabi. Akhirnya mereka sepakat agar Nabi tetap dirawat di rumah Aisyah. Karena mereka tahu Rasulullah sangat sayang kepada siapa? Aisyah. Tapi maksud saya, Rasulullah mau meninggal sakit parah, tetap berusaha menjalankan apa? Keadilan. Adil sama istri-istrinya. Makanya Rasulullah SAW kalau mau safar, Rasulullah SAW bikin qur'ah, yaitu undian. Siapa nama istrinya muncul, ikut Nabi. Kalau antum kan nggak perlu undian. Udah langsung bawa aja yang ada. Alhamdulillah masih ada. Maksud saya luar biasa Nabi SAW. Adil. Di antara keadilan yang luar biasa dari Nabi SAW, ketika perang Badar, Rasulullah SAW mengatur saf. Di saf, berdiri, Rasulullah baris. Kalau ada yang ke depan, Rasulullah mundurin. Sampai adalah seorang sahabat namanya Sawad bin Ghaziyah dari kaum Ansar. Dia agak maju sedikit dari saf, safnya agak maju. Maka Rasulullah SAW menggunakan semacam kayu, kemudian Rasulullah SAW tusuk perutnya, suruh mundur. Mungkin agak jauh Rasulullah mundur. Maka orang ini berkata,
Auja'tani, ya Rasulullah kau menyakitiku. Subhanallah. Ya Rasulullah enggak mungkin nusuk gitu, enggak. Paling gini-gini aja. Tapi dia cari kesempatan, dia bilang, "Ya Rasulullah, Anda telah menyakitiku. Waqad ba'atsaka Allah bil haqq wal adl, fa'akidni." Sementara Allah telah mengutus Anda dengan kebenaran dan keadilan, saya minta kisos. Subhanallah. Ini mau perang ini. Mau lawan 1.000 orang. Rasulullah lagi atur, Rasulullah ente macam-macam aja nih mau perang masih gitu-gitu aja. Rasulullah juga nggak mungkin nusuk keras, dia paling cuma mundur dikit. Dia orang lembut. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW tidak banyak bicara. Fakashafa Rasulullah SAW an batnihi faqala istaqit. Rasulullah buka perutnya, silakan kisos. Langsung adil dia. Silakan kisos. Kalau mutus tusuk lagi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sawad bin Ghaziyah? Fa'tanaqahu faqabbala batana. Dia langsung peluk Nabi, dia cium perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, "Maha malaka ala hada ya Sawad?" Apa yang buat kau melakukan seperti ini wahai Sawad? Qala ya Rasulullah, hadara ma tara. Engkau tahu apa yang telah terjadi sekarang, sebentar lagi perang. Fa aradtu an yakuna akhirul ahdi bika an yamusa jildi jildaka. Saya ingin akhir hidupku sebelum masuk dalam medan pertempuran, kulitku bersentuhan dengan kulitmu. Subhanallah. Tema saya Rasulullah SAW adil. Bahkan disebutkan Rasulullah ketika meninggal dunia dalam kondisi sakit, ikat kepalanya Rasulullah di atas mimbar. Rasulullah mengatakan, siapa yang pernah saya sakiti, yang saya pernah lakukan demikian, silakan kisos saya sekarang sebelum saya meninggal. Subhanallah. Ketika akan meninggal dunia Rasulullah SAW dalam kondisi sakit parah, siapa yang pernah mungkin saya kata-kata yang kasar, pernah saya pernah inikan, silakan kisos saya. Rasulullah sangat adil. Di antara keadilan Nabi SAW yang menakjubkan, ketika perang Badar juga, apa kata Ibnu Mas'ud, saya bacakan, kunna yauma badrin kullu salasatin ala ba'irin. Jadi ketika perang Badar, para sahabat kendaraannya kalau nggak salah cuma 70, sementara pasukan 300 sekian. Sehingga kendaraan mereka harus jalan dari Madinah ke Badar sekitar 150 kilo lebih. Sekitar 150 kilo, 130, 150. Sehingga tidak bisa semua naik tunggangan. Karena tunggangan cuma sekitar 70 kalau tidak salah, pasukan 300. Oleh karenanya 3 orang gabung jadi satu. Ada 3 orang gabung jadi satu atau lebih ya. Wa kana Abu Lubabah wa Ali bin Abi Thalib zamilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang jadi pasangan dalam satu tunggangan yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abu Lubabah. Jadi bertiga, Ali, Abu Lubabah, Nabi satu tunggangan. Jadi ganti-gantian. Gantian maksudnya apa? Sekarang Nabi jalan, nanti berapa kilo lagi Nabi turun, gantian Ali yang naik kendaraan. Supaya jalan terus, tidak berhenti. Karena kalau capek istirahat semua, enggak. Nanti habis itu Abu Lubabah yang naik, Nabi dan Ali berjalan. Akhirnya mereka enggak enak sama Nabi SAW. Kemudian Nabi sedang jalan kaki, maka mereka berdua ya minta agar mereka menggantikan Nabi. Mereka berkata, "Nahnu namshi anka ya Rasulullah." Ya, sudahlah engkau naik tunggangan terus, bagian kamu, jatah kamu. Jalan kami yang gantiin. Engkau naik aja kendaraan terus. Nanti jatah jalan engkau, saya Ali sama Abu Lubabah yang gantikan. Apa jawaban Nabi dengan jawaban menakjubkan? Kata Nabi SAW, ya, "Ma antuma bi aqwa minni alal mashi wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma." Kata Nabi, tidaklah kalian berdua lebih kuat berjalan daripada saya. Belum tentu kalian lebih kuat berjalan daripada saya. Dan tidaklah kalian berdua lebih merasa cukup dengan pahala daripada saya. Artinya saya juga butuh pahala seperti kalian. Nabi tidak mau, Nabi jalan. Adil. Ini Nabi SAW. Tadi ketika Aisyah mecahin piring, Rasul ambil piring Aisyah enggak? Ambil, kirim ke istri satunya. Marah boleh marah, piring boleh pecah, waktunya ganti tetap apa? Ganti. Luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat ketika perang Badar, Rasulullah malah menyuruh kerabat-kerabatnya yang perang duluan duel. Bukan nanti kerabat saya terakhir, orang-orang lain dulu perang. Enggak, kerabatnya dulu dimajukan. Ya. Hamzah, Ali bin Abi Thalib, kalau nggak salah sebenarnya Abu Ubaidah atau Ubaidah bin Al-Harith,
Kerabat Nabi semua, sepupu Nabi, om Nabi, suruh perang dulu. Sebelum yang lain apa? Perang. Dia tidak mikir keluarga saya selamat dulu, enggak. Keluarga dulu. Adil. Rasulullah SAW. Ketika berhijrah dari Mekah menuju Madinah, bukan Rasulullah lari duluan selamat, enggak, sahabat duluan. Sampai tinggal orang sedikit, baru Nabi berangkat sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia bukan yang penting saya nyaman dulu, enggak. Sahabat dulu, suruh pergi, suruh pergi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua tentu adalah hal yang menakjubkan yang menunjukkan keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah tadi Nabi SAW berjalan di perang Badar padahal mereka dalam kondisi lapar. Sebenarnya dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah lapar, sahabat juga lapar, tapi Rasulullah tetap jalan. Kata Ibnu Abdullah bin Amr, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Badrin fi 315 rajulan min ashabihi falamma intaha ilaiha. Rasulullah keluar dalam perang Badar membawa 315 sahabatnya. Ketika sampai di Badar, beliau berdoa, Allahumma innahum jia'un fa'ashbi'hum. Ya Allah, sungguhnya para sahabat ini mereka lapar, kenyangkanlah mereka. Allahumma innahum hufatun fahmilhum. Ya Allah, sungguhnya mereka tidak memakai alas kaki atau berjalan kaki, maka berilah tunggangan buat mereka. Allahumma innahum uratun faksuhum. Ya Allah, mereka tidak memiliki baju, berikanlah baju buat apa? Mereka miskin para sahabat ketika perang. Lapar, tapi Rasulullah tetap adil, tetap bergantian jalan kaki dengan sahabat yang lain. Baik. Di antara keajaiban Nabi SAW adalah keberanian Nabi SAW. Nabi adalah orang paling berani. Tidak ada yang bisa mengalahkan keberanian Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan siapakah Ali? Adalah orang yang sangat pemberani. Dialah yang ketika masih muda rela berkorban untuk tidur di tempat tidur Nabi ketika Nabi berhijrah dan berselimutkan dengan selimut Nabi. Dan bisa saja sewaktu-waktu kaum musyrikin akan menusuk tempat tidur Nabi tersebut dengan disangka itu adalah Nabi, ternyata Ali bin Abi Thalib. Fida, pengorbanan. Masih muda sudah rela untuk berkorban. Maka dia menyamar jadi Nabi, selimut dengan selimut Nabi. Ternyata Nabi sudah pergi. Ya. Dialah yang pernah berkata, ya, Ana alladhi thammatni ummi Haidara kalayfi ghabatin karihal manzara. Aku adalah orang yang ibuku menamakan aku dengan singa. Seperti singa-singa hutan yang menakutkan penampakannya. Ketika dia nakut-nakutin dalam perang, dia ngomong begitu supaya musuhnya ketakutan. Ali bin Abi Thalib. Dialah ketika ada Amr bin Wud, tokoh orang kaum musyrikin yang sangat hebat. Ketika ada yang mau maju, kata Nabi, jangan. Dia Amr bin Wud. Jangan sampai Nabi mengatakan, ya Ali, lawan dia. Jagoan luar biasa. Tapi sejago-jagonya Ali, apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kunna idha hamiyal ba'su wa marratil hadaku ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perang sudah idha marral ba'su, kalau perang sudah menyala, ya, sudah berkobar api peperangan, kami berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama yakunu ahadun aqrab ilal adui minhu. Tidak seorang pun yang lebih dekat dengan musuh daripada Nabi. Nabi yang paling depan. Nabi tentu kadang depan, kadang belakang, kadang mengawasi. Tapi kalau perang sudah menyala, Nabi paling depan. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa paling berani? Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, yang mensifati bukan kita, yang mensifati orang jagoan. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Sangat jago. Ketika orang jago mensifati orang jago, berarti benar-benar jago. Kata Ali, kami kalau sudah parah, kami berlindung di balik Nabi. Nabi di depan sudah, di belakang Nabi aja. Luar biasa. Tidak ada yang lebih depan daripada Nabi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wasja'an nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik dan orang yang paling berani. Wa laqad fazi'a ahlul Madinati lailatan fa kharaju nahwa saut. Suatu hari di malam hari ada suara terdengar, orang-orang terbangun ketakutan.
Maka mereka segera keluar menuju arah suara. Mereka menuju arah suara, ternyata Nabi sudah di sana. Fastaqbalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istabra al-khabar wa huwa ala farasi li Abi Talha ta'uri wa fi unuqi sayf wa huwa yaqul lam tura'u. Mereka ke sana, ternyata Nabi sudah di depan. Nabi naik kudanya Abu Talha, padahal kuda tersebut tanpa pelana, dan Rasulullah SAW sudah bawa pedang. Rasulullah cek di luar. Ketika sahabat datang, Rasulullah enggak usah takut, enggak ada apa-apa. Subhanallah. Bukan paling terakhir, paling pertama ngecek suara itu bahaya atau tidak. Makanya Anas mengatakan wa kana asja'an nas, orang yang paling apa? Pemberani. Al-Bara bin Azib berkata, "Kunna wallahi idza marra al-ba'su nattaqi bihi wa inna syuja'a minna lalladhi yuhadi bihi." Kami demi Allah, kata Al-Bara bin Azib, kalau perang sudah menyala, ya, kami berlindung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang pemberani di antara kami hanya bisa sejajar dengan Nabi. Tidak ada yang paling depan. Paling berani sejajar dengan Nabi. Kalau enggak di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang menakjubkan ketika perang Hunain, ketika itu Rasulullah SAW berjalan dengan sekitar 12.000 pasukan menuju Hunain. Ternyata kabilah Hawazin sembunyi di pegunungan. Kemudian Rasulullah pasukan terjebak di sebuah lembah. Sempat ada yang berkata, lan nuglabal yauma min khillah, kita tidak bakalan kalah hari ini karena kita jumlahnya banyak. Maka ya, fasyaqqa dzalika ala Nabi. Nabi merasa berat dengan ucapan seperti itu. Karena Nabi tahu kemenangan bukan karena jumlah, tapi karena pertolongan Allah. Maka Allah kasih pelajaran kepada sahabat. Ketika mereka terjebak di lembah, tiba-tiba pasukan yang tadi bersembunyi muncul dan mereka lempar anak panah, hujan anak panah. Maka sahabat kabur. Tersisa sedikit. Di antara yang tidak kabur adalah Nabi SAW. Dia naik baglah warna putih, al-baghlatul bayda, ditemani oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang pegang kekang begol, dan Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu Nabi bin Abdul Muttalib. Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib memegang rikab, itu memegang pijakan kaki Nabi. Dan Nabi tersingkap. Dia sendirian, orang semua pada kabur. Dan Nabi tidak takut sama sekali. Nabi bahkan berteriak, "Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib." Saya Nabi dan tidak ada dusta bahwa saya Nabi. Dan saya adalah cucu Abdul Muttalib. Suara Nabi terdengar oleh musuh dan dia tidak peduli. Dan dia maju dengan begolnya. Dan begol padahal bukan kuda yang bisa kar wal far, bisa kabur balik. Begol lambat. Tapi Nabi dengan pedenya berkata, saya Nabi, saya tidak dusta. Tidak ada takut sama sekali karena percaya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini keberanian yang menakjubkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita dengar cerita para sahabat, luar biasa. Keberaniannya luar biasa. Seperti ketika saya baca penaklukan kota Mesir, susah, berbulan-bulan mereka ingin masuk ke benteng Babilon, tidak bisa-bisa. Romawi di situ banyak. Akhirnya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu mengatakan, hari ini saya hadiahkan diriku untuk Allah. Dia bilang, kalian ikut saya naik. Dia harus ada yang masuk buka dari dalam. Harus ada yang masuk buka dari dalam. Maka dia pun bilang, nanti kalau saya teriak Allahu Akbar, kalian juga bertakbir. Maka dia naik sendiri di atas benteng. Mau masuk sendirian, bayangkan, nekat. Kemudian dia berteriak Allahu Akbar. Kemudian teman-temannya juga berteriak Allahu Akbar. Romawi kira sudah masuk, kabur mereka. Tapi mau saya nekat, berani, luar biasa. Ini dilakukan juga oleh Bara bin Malik kalau tidak salah. Ketika perang, kalau saya nggak salah ingat, dalam perang lawan Musailamah Al-Kadzab, dalam Ma'rakatul Hadiqah, dia juga begitu, masuk sendiri. Dan dia masuk, dia bertempur dengan orang dalam, baru dia buka dari dalam. Luar biasa. Berani sangat luar biasa. Ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu diajak diskusi sama pimpinan orang-orang kafir dalam suatu peperangan, maka ditawarkan harta dan macam-macam. Khalid menolak. Khalid mengatakan, saya datang dengan suatu kaum yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Bahkan dia berkata, saya datangkan kalian dengan suatu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai bir dan khamar. Subhanallah. Kalian kan maniak minum khamar, ini maniak mati.
Gimana mau menang dengan orang seperti begini? Jangan heran. Kenapa? Karena gurunya siapa? Rasulullah SAW. Nah, ini lihat. Contoh para sahabat menakjubkan. Baik. Di antara akhlak Nabi yang menakjubkan adalah dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkata dalam hadisnya, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban, ma yasurruni alla yamurru alayhi thalathun." Kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, saya tidak ingin lewat 3 hari kecuali semuanya sudah saya infakkan, tidak yang tersisa. Illa syai'un arsuduhu lid-din, kecuali saya sisakan sedikit untuk bayar utang. Tapi tidak lewat 3 hari kecuali sudah habis. Nabi infak. Tidak ingin ada harta yang tersisa. Ketika disebutkan dia akan meninggal dunia, kemudian dia tanya kepada Aisyah, dia baru ingat ada beberapa kepingan emas. Dia bilang, "Oh Aisyah, bagaimana dengan kepingan-kepingan tersebut?" "Ada ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Bagaimana dengan Muhammad kalau dia bertemu dengan Allah sementara kepingan-kepingan ini belum disedekahkan?" Makanya para sahabat mensifati Nabi, Rasulullah kalau berinfak, man lam yakhshal faqah, kalau berinfak tidak pernah takut miskin. Sampai ada seorang minta kepada Nabi kambing 1 lembah, maka Nabi kasihkan kambing 1 lembah di antara 2 gunung, fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Dia kasih kambing sebanyak 1 lembah di antara 2 gunung. Maka orang ini pun pulang berdakwah kepada kaumnya. Dia berkata, "Ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan a'ta man lam yakhshal faqah." Masuk Islamlah kalian, karena Muhammad kalau sudah bersedekah tidak pernah takut miskin. Kalau kita takut miskin enggak? Takut ya. Nabi tidak pernah takut miskin. Seakan-akan dia berkata, kalau kalian mau dapat kambing masuk Islam. Nanti dikasih kambing banyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sofwan bin Umayyah bin Khalaf yang sangat dendam kepada Nabi? Ketika perang Hunain, Rasulullah SAW kasih dia onta, 100 ekor onta, 100 ekor onta, 300 ekor onta Rasulullah kasih. Kata dia, "Faqad a'tani Rasulullah SAW ma'atani, wa innahu abghadur rajuli ilayya." Sungguh Muhammad telah memberikan aku pemberian, dan dia adalah orang yang paling aku benci di atas muka bumi ini. Gimana Sofwan tidak benci? Bapaknya Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal terbunuh setelah perang Badar. Saudaranya Ali bin Umayyah bin Khalaf juga terbunuh. Dan dia selalu jadi pemimpin dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, pingin bunuh Muhammad. Namun tidak pernah berhasil. Sampai ketika Fatu Makkah, Rasulullah sudah menaklukkan Makkah, dia kabur. Yang dia bilang, kalau semua orang masuk Islam, saya tidak. Saking bencinya kepada Muhammad. Sampai Rasulullah bilang, kau datang aja, tinggal di Mekah. Tidak usah masuk Islam, tidak apa-apa. Masuk aja sini. Akhirnya dia masuk sama Nabi, dia tidak mau masuk Islam. Kemudian dia ikut Nabi dalam beberapa perangan, di antaranya perang Hunain. Kemudian dia lihat Nabi dapat banyak sekali ghanimah. Rasulullah kasih 100 ekor onta. Subhanallah. Mulailah hatinya berubah. Kasih lagi 100 ekor onta. Mulai hatinya berubah. Kasih lagi 300 ekor onta. Maka dia berkata, "Waqad a'tani ma a'tani, wa innahu la abghadur rajuli ilayya." Sungguh dia telah memberikan kepadaku pemberian tersebut, dan dia adalah orang yang paling aku benci di atas muka bumi ini. Fama bariha an yu'tiyani hatta wa innahu la ahabbur rajuli ilayya. Dan Nabi terus memberikan kepadaku sampai dia menjadi orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Rasulullah kasih tidak pernah ragu-ragu. Makanya kalau ada orang benci sama antum, kasih mobil 1. Kedua, ketiga, insya Allah antum lebih dicintai daripada kedua orang tuanya. Luar biasa ya. Nabi, sampai ketika Rasulullah SAW habis perang Hunain, orang Arab Badui dekati Nabi, minta. Nabi bilang kasih. Sampai didesak-desak, sampai ridanya terikat, tercantol di sebuah pohon. Kata Nabi, "Atuni alayya ridai." Kembali, ambil. Dia tergoreng terus, tidak bisa. "Atakhshawna alayya bakhilan?" Apa kalian khawatir aku seorang bakhil? Kata Nabi, enggak. "Lau kana adadu hadhil idhad na'aman." Kalau saya punya onta sebanyak pohon-pohon di sini, laqasamtuhu alaik. Saya akan bagi semuanya, tidak ada yang tersisa.
thumma la tajiduni bakhilan wala jabanan. Kalian kemudian mendapatiku, aku akan bagi, dan kalian tidak akan mendapatiku bakhil, penakut, tidak sama sekali. Wala kadzaban, saya tidak akan berdosa. Saya akan kasih semuanya. Rasulullah SAW kasih. Ketika Fatimah minta sesuatu, minta pembantu dari Nabi, Nabi bilang apa? Bagaimana saya kasih Fatimah pembantu sementara ashabu suffah kelaparan? Mending saya kasih mereka. Itu Rasulullah SAW. Sangat-sangat dermawan. Apalagi bulan Ramadan. Sampai kemudian Ibn Abbas berkata, wala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Angin berhembus itu cepat dan tersebar. Ibn Abbas menggambarkan Nabi kalau dermawan seperti angin, bahkan lebih cepat dari angin. Angin kan cepat berhembus dan tersebar. Nabi demikian. Ada kasih luar biasa. Makanya kalau kita dapat kisah muridnya yang luar biasa seperti Abu Bakar, jangan heran. Karena gurunya siapa? Nabi SAW. Yang saya selalu kagum dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dia infakkan seluruh hartanya. Dan yang sampai kepada kita dia infakkan hartanya seluruhnya 100% 2 kali. Tentu lebih daripada itu. Namun riwayat yang sampai kepada kita 2 kali. Ketika hijrah dan ketika perang Tabuk. 100% dia kasih hartanya. Bukan itu yang menakjubkan saya. Yang lebih menakjubkan bukan cuma 100%-nya. Yang lebih menakjubkan didukung oleh keluarganya, itu yang menakjubkan. Sampai ketika Abu Bakar menginfak seluruh hartanya, datang bapaknya Abu Quhafah protes kepada Asma, wahai Asma, bapak kalian pergi tidak meninggalkan harta. Maka Asma bilang, ada, bapak kami meninggalkan sesuatu. Maka dia ambil batu, dia lilit dengan kain, dia taruh di tempat harta. Dia bilang, bapaknya, kakeknya itu buta, bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah buta. Maka dia bilang, kek, coba ini pegang kek. Dikira emas, ternyata apa? Batu. Maksud saya Abu Bakar ketika berinfak, istrinya tidak ngomel, anaknya tidak ngomel. Kita pun kalau berinfak 100% dan itu juga mustahil, mungkin istri kita juga bilang, jangan begitu, Bi, anak-anak masih kecil, rumah belum bangun, kontrak. Tapi Abu Bakar gimana dia bisa mendidik istri anak-anaknya. Makanya setelah Abu Bakar meninggal, di antara orang yang sangat dermawan, Aisyah dan Asma. Dua-duanya putri Abu Bakar. Aisyah, kalau ada harta dia kumpulkan, dia bagi. Asma tidak pernah meninggalkan harta sampai besok. Dia punya sekarang, dia kasih. Dia punya sekarang, dia kasih. Kenapa? Belajar dari orang tua mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi, ini di antara akhlak yang menakjubkan dari Nabi SAW. Tapi masih ada lagi. Di antara akhlak menakjubkan Nabi SAW adalah amanah. Amanah Nabi sudah dikenal sejak zaman dahulu. Sampai sebelum diangkat menjadi Nabi diberi gelar Al-Amin, As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan sangat amanah. Di antara amanahnya Nabi SAW, ketika Nabi berhijrah, Nabi itu dipercaya oleh orang musyrikin Quraisy, sehingga mereka menitipkan barang-barang berharga di Nabi SAW. Ketika Nabi berhijrah, Nabi bisa saja bawa lari barang-barang tersebut. Ternyata Nabi tidak mau. Bahkan Nabi, padahal dia mau dibunuh. Dan ini orang-orang ingin bunuh dia, sebagiannya titip harta sama dia. Kita kira-kira kalau orang bunuh kita bawa lari hartanya. Dia nitip emas 1 kilo, kemudian ingin bunuh kita, ya bawa lari aja hartanya. Tapi Nabi tidak. Bahkan Nabi menugaskan Ali bin Abi Thalib. Nabi suruh tinggal 3 hari, tugasnya apa? Untuk mengembalikan semua wada'i, kembalikan semuanya. Tidak ada sedikit pun diambil oleh Nabi. Karena amanah. Amanah. Kalau Nabi mau ambil, sedikit diambil. Sama sekali tidak ada. Rasulullah bahkan tugaskan Ali bin Abi Thalib 3 hari untuk kembalikan harta yang dititipkan kepada Nabi SAW. Tapi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentunya masih banyak akhlak Nabi yang menakjubkan. Tapi di antara hal yang menakjubkan yang saya sampaikan sungguh benar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada contoh teladan yang baik. Dan Allah tidak mengatakan pada perkataan Nabi atau pada sikap Nabi atau pada perbuatan Nabi, Allah pada diri Nabi. Seluruh terkait dengan Nabi, mau pembicaraannya, mau akhlaknya, mau apapun dari Nabi adalah teladan yang terbaik. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Rasulullah di atas perangai yang agung. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.